Hai, kita balik lagi lanjutin ngomong politik dengan Ketua DPW PAN Lampung. Bang, kalau PAN ini ada nggak sih khusus yang mau dididik untuk pemilih PAN ini yang milenial? Ada segmen milenialnya nggak sih kalau di PAN sendiri? Ya. Gimana tuh Bang? Jadi kita mengharapkan dari semua segmen kita tentunya milenial juga prioritas kita itu milenial 23% caleg kita milenial. Oke. Wanitanya 37%, ya sudah itu milenialnya 23%. Saya lupa paling tidak 20%. Kenapa segmen ini yang kita ini? Karena mata pilih kita ini kan milenial, kelompok milenial kan 30-40% kan milenial. Nah ini kalau nggak kita garap, tidak kita garap, ya akan menjadi bola liar kan? Iya. Nah ini kenapa tidak? Oleh sebab itu kita coba untuk menggarap milenial. Maka kata rekrutmen kita juga dari pengurus yang milenialnya, bahkan Pak Saungu, tua itu kita rekrut kan? Oke, ya. Pak Saungu, Ya, public figure ya. Public figurnya ini, ya uya masuk, semua itu kita rekrut untuk menarik pemilih-pemilih yang milenial ini. Tentunya kita kan tadi sudah dibilang kan, kalau PAN kan lambangnya matahari. Yes. Nah, matahari kan selalu menyinari. Oke. Nah, kepada siapapun dia tidak pilih suku, tidak pilih agama, tidak pilih ras ya, dia tetap memberikan menyinari. Dan yang paling penting matahari tidak pernah ingkar janji. Nah, Wah, luar biasa nih, jurusnya mulai nih. Pak Ketua. Kalau di pemilu legislatif provinsi kemarin, PAN ada 7 nih. Ya. Wah, ini targetnya di pemilu kali ini 10. Enggak, 10. Wah, dan kontestan yang di pemilu untuk provinsi yang milenial juga banyak. Banyak. Oke. Banyak. Dan untuk kabupaten kota kemarin itu kalau nggak salah masih ada yang cuma satu kursi itu di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur kalau nggak salah. Oh ya, ini anggota dewannya ya. Makanya kemarin tuh kita keteter itu. Siap. Nah, kelemahan-kelemahan itulah yang kita benahi. Lampung Timur, Lampung Tengah, mata pilih yang paling banyak. Paling banyak. Kok kita cuma bisa dapat 1? Dulu tuh 3, 4 gitu kan. Ini ada yang miss. Yes. Ini, ada yang salah. Di mana salah? Ini yang kita bedah. Ini yang kita coba untuk memperbaiki ini sehingga kita targetkan minimal Lampung Timur itu 3. Lampung Tengah minimal 4. Harus kembali lagi gitu ini. Artinya petanya sudah dapat kembali nih Ketua ya. Wow. Jadi kita tidak seperti Lampung Selatan cukup, Tulang Bawang cukup banyak, Prengsewu cukup banyak. Nah yang lemah justru itu, kenapa Lampung Timur sama Lampung Tengah pemilih terbanyak di Provinsi Lampung. Kita cuma dari 50 orang cuma 1. Ya paling tidak ya 10% lah kayak gitu kan, 5 orang, 4 orang gitu. Ini yang kita benahi, yang kita fokuskan untuk mengatasi hal-hal ini sehingga nanti keberadaan PAN itu bisa dapat dirasakan. Karena kan masyarakat pemilih ini kan macam-macam ininya, perilakunya, macam-macam keinginannya. Coba kalau kita tuh, wah kami ingin milih Bapak, tetapi Pak selama ini jalan di kami ini rusak, kami akan pilih Bapak kalau bisa memperjuangkan atau bisa memperbaiki jalan. Saya cuma sederhana aja. Bapak Ibu pilih siapa yang lalu? Yes. Ada nggak milih PAN sendiri? Ya sebutkan adalah ini politiknya ini. Nah, kenapa nggak minta tolong sama yang Bapak pilih? Iya. Ada 2 kemungkinan semua itu. Pertama, mereka sudah membayar sama kalian, lepas tanggung jawab. Saya sudah bayar suara dia. Terus kedua, dia tidak mau, nggak mau peduli. Udahlah, itu urusan mereka. Ya ini, oleh sebab itu Pak Ibu sekalian, milih orang itu yang betul-betul yang benar-benar dapat membawa aspirasi Bapak Ibu sekalian. Sekarang salah contoh, mana yang ada ini PAN-nya? Kebetulan kita di Lampung Tengah ada 1 yang untuk provinsi,
saudara-saudara, coba tanya di mana daerah-daerah dia yang tidak dia sebut kepala desa itu, terima kasih, ini bukan Pak Sura, kata, jalan kami bagus, balai desa kami diperbaiki, sumur ya. Ada bukti. Bukti. Nah, cuman kalau tidak ada wakil dari Bapak, bagaimana yang memperjuangkan? Ngejerit-jerit di jalan, teriak-teriak di jalan, kan dengar orang. Kayak gitulah ininya. Jadi makanya kita bilang kita ini menawarkan suatu program yang akan dibawa, yang akan disampaikan aspirasinya oleh wakil yang ada di legislatif. Wakilnya itu dari depan. Caranya apa? Bapak Ibu coblos di depan, itu aja. Simple. Oke. Dan tadi sudah disombing sedikit masalah beli-belian tadi itu. Artinya sikap PAN sendiri terkait fenomena money politik itu gimana, Pak? Nah, yang sebenarnya begini ya, money politik itu ya, apalagi di Lampung ini, ibarat angin. Tahu angin? Ada rasa nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Warna angin itu apa? Nggak ada, tapi ada rasanya. Sama dengan kentut ada bau, tapi mana bentuknya? Kayak gitu. Angin itu ya kita bukan rahasia umum lagi kan. Dan ini ya Lampung secara khususnya ya, dan daerah-daerah lain juga kita nggak mungkin hal-hal kayak gitu. Walaupun aturan sudah jelas tidak membolehkan kayak gitu, tidak boleh, kenapa mesti harus pakai ini? Cuman masyarakat itu lah, aku nak milih sampean wani piro katanya kayak gitu. Nah, jadi transaksi transaksional inilah yang tidak tampak tapi ada kayak gitu. Nah, ini kerja Bawaslu tuh harus jeli benar melihat hal yang kayak gini, harus dibuktikan bahwa dia itu ini. Sekarang ada yang ngasih ini uang pemain, ternyata dia bukan tim sukses, dia simpatisan, nggak bisa tuntut. Yang bisa tuntut kalau tim suksesnya yang itu. Artinya masih banyak celah untuk melakukan itu ya Ketua ya. Iya. Memberi ini batasannya sekian pemainnya, dia nggak bisa nggak sebatas itu, bisa cara lain sehingga dia lebih nilainya dari itu ya. Memang kalau kita bandingkan ya, pemilu yang dulu dengan yang sekarang memang banyak putaran uangnya yang sekarang lebih canggih. Contoh aja, orang buat banner dulu tuh nggak ada calon bupati, calon ini yang membuat banner, udah aja legislatif mana nggak ada. Sekarang harus bukan. Dampaknya apa? Ya tukang buat banner dapat penghasilan kan kayak gitu. Yang buat souvenir dapat penghasilan. Sudah itu buat cetak kalender, sudah ada stiker, ada penghasilan. Kalau dulu mah nggak ada. Mana ada zaman Orde Baru ya, yang pemilihannya malah yang ada vote getter, nama profesor ini masuk daftar ini, gitu. Terus sekarang nggak ada vote getter yang bisa biayai itu aja. ya kayak gitu lah. Okay. Ya. Jadi memang di partai politik sekarang itu dengan kemajuan dan kondisi sekarang itu memerlukan dukungan finansial yang cukup. Kalau nggak kayak itu nggak jalan. Betul. Ya, itulah ini ya tantangan dari peraturan-peraturan yang ada kan. Di satu pihak kita itu bagaimana cara menghindari hal itu, tapi dari pihak nggak bisa dibantah, nggak bisa banyak cara. Ibarat kayak gini, maling itu secanggih-canggihnya polisi untuk ini masih canggih, dia ada caranya dia. Cara begini, tinggal aja polisi menyesuaikan. Wah ini ada begini, ini ada begini nih. Dia mencoba kayak gitu. Ini juga gitu, nggak boleh ada. Jelas dilarang money politik. Tapi ya kita lihat aja lah ini ya. Gitu. Iya luar biasa. Dan DPW PAN Lampung siap untuk pemilu terbuka dan tertutup atau tertutup dan terbuka. Nah ini ya. Ini tolong. PAN itu apapun yang terjadi, PAN itu menganut sistem terbuka. Taruhlah sekarang diputuskan tertutup, oke ya, PAN tetap terbuka. Carinya apa? Umpamanya di daerah di dapil itu ada 10 calon, dapat 1 kursi. Nah ini kita survei dari 10 siapa yang suara terbanyak, itu yang
dijadikan yang akan dilantik. Oke, jadi nggak ada pengaruh apapun untuk Pan sendiri ya? Pengaruhnya ada, tapi tidak menjadi hambatan bagi kita. Karena apa? Tetap kita menggunakan suara terbanyak. Mungkin, wah katanya nanti yang surveinya kata bisa bocor, bisa ini. Enggak, karena yang disurvei itu bukan saja masyarakat yang itu. Pengurus ininya organisasinya itu sendiri, dilihat dia ini aktif di ini enggak, dia keaktifan dia di PAN bagaimana, kiprah dia PAN bagaimana. Jadi tidak mesti bahwa nanti itu ketua DPD yang harus jadi atau enggak mesti berdasarkan survei nanti. Survei itu yang itu garis dari DPP dan DPP sudah ngomong PAN itu taruhlah katanya ini kita putuskan mengambil tertutup, tapi kita tetap suara terbanyak. Gitu. Keren pokoknya. Dan yang paling hebat lagi di PAN itu ada aturan bahwa caleg yang suaranya di atas 10% dari suara partai, tapi dia tidak duduk, maka dia mendapat kompensasi dari yang duduk. Untuk DPR RI 10.000 per satu suara, kalau untuk DPR provinsi 15.000 satu, DPR kabupaten kota 20.000. Jadi umpamanya kita ambil umpamanya Prengsewu dapat berapa suara partai umpamanya 50.000 umpama ya 50.000. Ternyata ada caleg yang dapat 6.000 tapi tidak duduk, ada yang dapat 10.000. Yang duduk yang 10.000 punya kewajiban untuk memberi kompensasi. Pada kali 6.000 kali 20.000. 120 juta. Itu aturan dari peraturan partai nomor 1 tahun 2017. Wah. Jadi nggak ada ininya istilahnya yang sia-sia lah kayak gitu. Karena mereka nanti itu diberi kompensasi. Iya. Bagi mereka yang tidak memberi di PAW. Tegas itu Pak. Tegas. PAW. Gitu. Wow. Itu. Nggak kerasa ini udah hampir 30 menit. Satu segmen terakhir Pak Ketua, silakan menyampaikan apapun untuk masyarakat Lampung terkait nanti ke depan pemilu. Ya, jadi yang pertama bahwa pemilu ini kita, khususnya legislatif, kita akan memilih wakil-wakil kita. Tentunya harapan kita masyarakat pemilih rakyat harus betul cerdas dalam menentukan pilih. Karena 5 tahun salah pilih kita 5 tahun kita tidak mau. Oleh sebab itu saya menghimbau pada masyarakat khususnya Lampung untuk benar-benar tidak memilihkan itu sesuai dengan aspirasi hati, bukan aspirasi lain gitu. Jadi karena kalau aspirasi lain dia dibayar, dia ini itu tidak lagi membawa aspirasi yang sebenarnya. Keinginan rakyat umpamanya A, tapi karena ada nggak bisa ke A. Itu sebagai contoh yang saya katakan tadi. Jadi saya menghimbau, gunakanlah hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Mudah-mudahan yang lebih baik lagi salurkan dari Partai Amanat Nasional. Yes. Gimana? Ya. Kita ngobrol tadi panjang lebar, udah ngulik profilnya Pak Ketua yang benar-benar santai tapi sampai ke puncak karir. Masih ragu dengan PAN. Nah, saya undur diri dulu, Nongki pamit dulu. Nanti kita ngobrol politik dengan segmen yang berbeda lagi. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.